Perkenalkan, nama saya Yohanes Meletus Sidabolok, NIM 119 130 139. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emfar Hidayat dengan NIM 119 130 174. Perkenalkan, saya Fahri Matwirsya dengan NIM 119 130158. Perkenalkan, nama saya RB Diti Ramadan dengan NIM 119 13009. Perkenalkan, nama saya Febrian Nugroho Wisnu Santoso dengan NIM 119. Perkenalkan, nama saya Fajar Jumantoro dengan NIM 120 130 110. Perkenalkan, nama saya Mulyono Rizky Kandiri, NIM 12 013 0052. Ya, perkenalkan, nama saya Jidan Fikri, NIM 119 130 126. Di sini kami di kelompok 11 akan membawakan penjelasan tentang board game K3 yang berjudul Safety Hunter. Baik, perkenalkan, nama saya Malik Warismi Ibrahim dari kelompok 11. Silahkan dilanjut, Jidan Fikri. Perkenalkan, saya Yohanes Meletus Sidabolok. Saya di sini akan menjadi moderator untuk permainan kita kali ini. Permainannya adalah safety card. Oke, peraturan yang pertama, game board ini dapat dimainkan oleh 5 orang atau lebih dan 1 orang juri. Saya di sini sudah melihat ada 5 orang dan 1 orang juri. Kemudian game dimulai dengan pembagian kartu secara acak, di mana kartu berisi case K3. Sini ada case K3. Kemudian pemain harus mendapatkan kartu yang menentukan parameter case yang didapat dengan indikator warna hijau, kuning, dan merah. Di mana hijau menunjukkan case yang ringan, kuning adalah case yang sedang, dan merah adalah case yang berat. Setelah kalian menentukan indikator warna, pemain selanjutnya akan menentukan solusinya untuk mengatasi case tersebut menggunakan peralatan K3 yang telah disediakan oleh saya sebagai juri. Dan pemain akan menjabarkan alasan kenapa kalian memilih solusi tersebut untuk case ini. Jika benar, maka pemain akan mendapatkan poin 100. Permainan akan diulang sebanyak 4 kali atau sebanyak mungkin sampai selesai. Pemenang akan dipilih berdasarkan besar poin yang didapat. Siap semuanya? Siap. Oke. Saya akan membagikan peralatan yang akan kalian ini masing-masing dua. Oke. Kejadian yang pertama. Terpapar benda tajam atau potensi terluka saat melakukan pekerjaan dengan resiko terluka. Silakan berdiskusi apakah case ini termasuk middle case, low case, atau high case. Saya berikan waktu 1 menit. Low case. Saya low case. Kenapa low case? Karena dia tuh masih terluka gitu. Nggak sampai. Ini maksudnya terluka tuh harusnya kita tahu juga nih terluka tuh seperti apa. Iya benar juga. Maksudnya kalau coba tegur skores, kalau ya nggak masalah gitu. Jadi low sih. Pendapat lain sih. Kalau terlukanya sampai putus kan beda lagi ya. Sampai luka. Dan celaka itu. Saya sepakat sama Adrian. Ini udah masuk ke minat. Mari kita ambil voting. Atau ada pendapat lain? Ambil voting bagaimana? Voting ya kita ya. Oke. Yang memilih untuk low case angkat tangan. Middle case. Oke. Karena middle case lebih banyak, kita taruh terpapar benda tajam atau potensi terluka dan melakukan pekerjaan dengan resiko luka di middle case.
Oke, sekarang kalian harus menentukan solusi apa yang akan kalian tawarkan ketika untuk mengurangi resiko dari luka ini, dimana ini adalah kejadian benar guys. Jika kalian merasa apa yang kalian punya itu tidak cukup untuk memenuhi ini, kalian bisa ambil sepatu boot, helmet, jaket insulasi. Kenapa sepatu boot? Kan terluka kalau di kaki terluka sepatu boots. Kalau cairan misalnya kita kena cairan kimia yang bahaya, sepatu boots bisa mengamankan. Karena butuh air safety juga. Jadi cairan kimia ini adalah middle case. Iya, guys. Bahkan di sini dia cuma sampai terluka aja, dia terluka. Jadi terluka itu luas dan spesifik. Bagaimana? Apakah para pemain setuju? Ya sepakat sih sebenarnya. Kaki juga perlu dilindungi. Tapi apakah ini termasuk middle case? Ya benar guys. Insulating glove. Kenapa insulating glove? Alasannya kan insulating glove bisa digunakan buat melindungi tangan. Ini kan potensi terluka saat melakukan pekerjaan dengan resiko terluka. Itu kan biasanya misalnya kita kegiatan yang dilakukan itu pada instalasi listrik. Nah, itu rentan sekali itu kalau tangan kita tidak dilindungi oleh instalasi glove. Jadi ini sangat membantu buat mencegah terpapar benda tajam atau potensi terluka saat melakukan kegiatan. Oke. Safety helmet. Safety helmet kenapa masuk ke case yang terpapar benda tajam atau potensi terluka? Jadi kan untuk helm ini melindungi kepala, yang sama-sama kita ketahui bahwasannya kepala adalah bagian yang paling sensitif. Jika terancam atau terpapar benda yang tajam, maka akan sangat berbahaya bagi pekerja itu sendiri. Makanya di sini sangat dibutuhkan yang namanya safety helmet. Tapi tidak terdengar seperti middle case. Jaket insulasi. Apa jaket insulasi? Oke, kita ambil contoh aja. Kita sebagai seorang teknisi listrik berhadapan dengan panel listrik itu paling utama. Nah, jika seandainya terjadi kesalahan di panel listrik seperti terjadi busur api, jaket insulasi dapat melindungi kita dari busur api tersebut. Busur api. Busur api yang diakibatkan oleh partial discharge. Jadi Anda menganggap jaket insulasi lah jawabannya. Yang terakhir, face shield. Kenapa face shield? Bukannya cuma melindungi dari face shield. Iya baik. Pendapat saya kenapa face shield dapat melindungi dari luka? Menurut saya luka itu dapat didefinisikan dengan banyak hal sesuai dengan kata Fahri. Jadi bisa saja bagian telinganya terluka atau mukanya terluka, oleh karena itu face shield dibutuhkan. Bagaimana seperti misalnya kayak kita melakukan pemotongan kayu dengan gergaji kayu, jika serpihan kayu mengenai muka atau mata itu akan menyebabkan luka. Oke. Jawaban kalian memang masuk akal. Cuman semuanya salah. Cuman terpapar benda tajam kok. Low case. Dan cuman butuh ini aja. Benda tajam. Berarti dia bakal megang kan. Dia cuma butuh sarung tangan. Dan juga pekerjaannya bisa terkena resiko luka. Jadi kita harus melindungi tubuh kita. Jadi kita harusnya memakai
jaket insulasi, dan sarung tangan. Oke, dikarenakan kalian tidak ada yang benar, poin kalian semua masih nol. Oke, lanjut ke babak kedua. Masih dengan peraturan yang sama, ada middle case, low case, dan high case. Sekarang saya akan ambil kartu untuk safety hunter. Jadi kejadiannya adalah terkena bahan kimia korosif dalam jumlah besar saat melakukan pekerjaan di industri kimia. Oke. Oh. Saya akan bagikan safety toolsnya lagi. Masing-masing 2 orang. Oke, kita akan mulai dari kiri. Bagaimana jawaban dari Fahri? Boleh diulang tadi pertanyaannya? Oke, terkena bahan kimia korosif dalam jumlah besar saat melakukan pekerjaan di industri kimia. Menurut saya di Nokes dia pakai 3 nah karena masih ada P3K yang bisa menyelamatkan itu dia masuk ke Nokes. Oke. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya dari saya, menurut saya dia termasuk dari middle case dan merupakan alat insulation glove. Kenapa? Menurut saya middle case karena dia tuh bahan kimia, jadi memerlukan sarung tangan. Middle case. Yes, middle case. Next. Bisa tolong dibacakan sekali lagi? Terkena bahan kimia korosif dalam jumlah besar saat melakukan pekerjaan di industri kimia. Oke, menurut saya masuk ke middle case dan membutuhkan sepatu boot karena itu dituliskan bahwasannya terkena bahan kimia korosif dalam jumlah besar, dan tadi sudah dikatakan oleh rekan saya Kawarismi bahwasannya menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan. Nah, di saya itu untuk melindungi kaki. Dengan anggota badan. Iya. Oke. Lanjut. Saya ke high case dan perlindungannya adalah jaket insulasi. Kenapa? Kenapa high case? Karena itu kan cairan korosif. Ya kalau misal cairan yang terkena dikit, tapi bagaimana jika yang terkena banyak, itu bisa ibaratkan tangan kita bisa bolong. Penggunaan jaket insulasi ya diharapkan dapat melindungi kita dari cairan korosif tersebut. Terakhir. Karena safety tool saya nggak ada yang masuk sama case, boleh minta safety tool Silakan. yang baru. Mungkin karena terima kasih atas kesempatan buat safety tools yang baru. Mungkin saya bisa menaruh ini di high case karena tadi kan dalam jumlah yang besar ya paparan kimianya. Nah, dengan penutup telinga kita bisa melindungi telinga dari paparan kimia tersebut. Telinganya ditutup. Iya. Mukanya kebakar. Oke. Apa jawaban yang benar? Low case. Kenapa? Karena di sini kita menerima bahan kimia. Bahan kimia itu bisa kita hirup, bisa masuk ke dalam tubuh. Maka dari itu, kita membutuhkan gas mask. Ini berguna agar bahan kimia tersebut tidak masuk ke respirator kita dan kita tidak keracunan. Lalu selanjutnya ada kacamata. Karena melindungi mata itu paling penting. Karena mata itu untuk penglihatan. Kita harus secepatnya lari dari sini.
Nah, tapi kalau kita tidak bisa melihat, ya gimana? Jadi lindungi dulu mata kita. Oke, karena saudara Fahri menang di babak kali ini, bagaimana saudara Fahri? Apakah menurut Anda jawaban Anda ini, kalau tidak, bukan menurut saudara Fahri mungkin ya, menurut teman-teman yang lain, apakah menurut teman-teman yang lain jawaban Fahri ini ada yang bisa disangka? Apakah kalian tidak terima dengan keputusan juri? Saya ini kan dikatakan bahwasannya terkena bahan kimia korosif dalam jumlah besar ya. Kalau diksi terkena itu menurut saya udah terkena ke tubuh gitu. Sedangkan yang dikatakan oleh saudara juri tadi seperti terdengar seperti bahan kimianya tumpah, lalu yang dikhawatirkan adalah terhirup gitu. Makanya untuk gas mas itu masih kurang masuk akal menurut saya. Ada yang mau dibantah? Kalau untuk gas masnya cairannya juga sebenarnya bukan cairan sih. Sini kan kimia korosif itu dia entah kalau kena kulit mungkin jaket insulasi bisa jadi apa alternatif. Tapi kalau untuk terhirup ya jawabannya gas mask gitu. Ya. Sama kacamata. Izin nyangka lagi boleh? Boleh nggak? Silakan. Nah itu kan terhirup ya. Sedangkan di sini udah jelas bahwasanya terkena gitu, terpapar. Terkena itu apakah hanya menyentuh kulit? Apakah ketika saya menghirup itu bukan berarti saya terkena bahan kimia korosif? Enggak menurut saya. Mungkin izin membantu Dewan Juri. Mungkin dari kata terkena ini saya lebih setuju ke Dewan Juri. Kenapa? Karena terkena dan atau terpapar itu tidak harus terkena langsung kulit, seperti terpapar atau terkena radiasi. Nah itu kan kita kan nggak bisa tahu nih ini langsung ke kulit atau enggak gitu. Seperti itu. Ada yang masih sanggahan? Setuju. Pendapat Oke. Karena semua setuju dan terlihat bahwa satu-satunya pemenang di game ini adalah Fahri, maka Fahri berhak mendapatkan poin 100 dan menjadi pemenang dari permainan ini. Keren. Sekian permainan dari tim kami. Saksikan game-game kami berikutnya.